Selamat datang kembali. Hari ini kita akan belajar Laravel, sebuah framework dari PHP. Nah, Laravel itu ditulis atau ditemukan oleh Taylor Otwell di bawah lisensi MIT. Jadi kelebihannya dari Laravel itu sintaksnya sederhana, elegan, ekspresif, dan menyenangkan. Ya, sebetulnya tergantung juga ya, tergantung teman-teman kalau sudah memahami biasanya lebih mudah karena di Laravel itu banyak package-package yang dapat membantu mempercepat gitu ya pembuatan aplikasi webnya. Kenapa menggunakan Laravel? Sebetulnya alasan utamanya itu banyak library yang bisa digunakan oleh kita gitu ya, memudahkan karena ekosistem Laravel itu untuk di PHP itu sudah banyak dukungannya gitu ya, jadi developer itu sangat sangat terbantu gitu ya, dapat mempercepat, mempermudah gitu ya saat membuat website. Nah, selanjutnya requirement. Nah, teman-teman bisa menggunakan text editornya apa saja sebetulnya ya, tapi yang paling bagus sepertinya Visual Studio Code, tapi kalau teman-teman menggunakan yang lain juga boleh gitu ya. Ada web server dan database-nya teman-teman juga bebas sebetulnya ya, menggunakan apa, ada XMPP, ada WAM gitu ya, dan lain-lain masih banyak. Composer itu sebuah dependency manager untuk menambah library yang dibutuhkan. Nah, teman-teman nanti akan sering bermain dengan Composer gitu ya. Nah, karena di framework Laravel ini menggunakan metode MVC, teman-teman juga jadi harus paham dulu apa itu MVC, alurnya bagaimana, cara bekerjanya seperti apa. Nah, di sini ada ilustrasinya saja, teman-teman. Nah, di sini ada controller, ada model, ada view. Jadi ada 3 komponen ini. Nah, di sini controller itu akan menerima request gitu ya, menerima request dari user. Nah, selanjutnya controller juga akan meminta ke model apakah ada data yang diminta oleh user, atau gampangnya di sini query database atau mengambil data, menyimpan data gitu ya, update data, menghapus gitu ya. Itu dari controller nanti setelah melakukan query dan insert, update, delete lah ya. Nah, selanjutnya controller yang akan mengirimkan hasilnya atau berupa tampilan untuk usernya gitu ya, Nah, view ini yang akan diakses oleh usernya. Jadi view, controller, dan model itu saling berkaitan gitu ya. Controller yang mengatur kapan mengambil datanya, kapan membutuhkan data gitu ya, kapan menyimpan data. Nah, itu tugas-tugasnya controller, atau memanage lah gitu ya, tampilannya yang mana untuk model yang mana gitu, itu yang mengatur controllernya. Selanjutnya di sini untuk di Laravel kita ada routing gitu ya. Routing di sini contohnya ilustrasinya itu submit user request. Jadi user itu melakukan request gitu ya. Request contohnya kita mengunjungi Google gitu, contohnya ini di sini ya. Atau teman-teman misalkan mengunjungi facebook.com gitu ya, atau yang lain. Nah, di sini routing itu alamatnya kemana gitu teman-teman ya. Contohnya ke facebook.com. Nah, itu berarti routing kita ke situ gitu. Aplikasi kita ke situ, web kita alamatnya itu berarti ya. Nah, selanjutnya dari routing itu masuk ke controller. Nah, controller itu yang menjalankan tugasnya gitu ya. Apakah ada data yang diambil dari database, itu kalau ada itu akan berinteraksi dengan
model. Model akan mengambil, menyimpan, mengupdate, menghapus data ke database. Nah, selanjutnya itu controller setelah melakukan interaksi dengan model, itu controller juga akan merespon hasil itu atau tampilannya apa, itu ke view. Nah, view ini yang akan dikembalikan ke user. Jadi tampilannya seperti apa, contohnya ini gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman akses Google akan seperti ini contohnya. Kalau Facebook berarti teman-teman URL-nya apa, routingnya apa, misalkan facebook.com. Nah, berarti masuk dulu ke sini. Dari routing facebook.com itu apa nih yang akan ditampilkan. Nah, di sini kalau teman-teman belum login berarti masuk dulu ke controller gitu ya. Kalau belum login berarti nanti akan diminta untuk login. Nah, di controller ini dia akan memeriksa nih teman-teman udah login atau belum. Nah, itu yang dimaksudkan dengan model data gitu ya. Atau teman-teman melakukan login. Nah, berarti di si controller ini akan mengarahkan teman-teman itu untuk menyimpan atau masuk dulu ke database gitu ya. Ada tidak username dan passwordnya teman-teman di database. Kalau sudah terdaftar, sudah masuk gitu ya, baru ditampilkan lagi nih ke view-nya gitu. Nah, teman-teman, kalau sudah masuk login tadi berarti sudah masuk ke akunnya teman-teman. Nah, seperti itu. Di sini saya buka website resminya Laravel, teman-teman bisa akses di laravel.com. Nah, selanjutnya tadi ada requirement yang harus teman-teman install gitu ya, yang teman-teman harus ada. Nah, di sini ada Composer teman-teman yang tadi sudah dijelaskan, itu dependency manager untuk PHP. Nah, teman-teman tinggal download saja, download. Terus, nah di sini ada Composer setup kalau teman-teman yang menggunakan Windows OS-nya gitu ya. Nah, ini tinggal di-download saja. Kalau saya sudah, saya skip ini. Nah, selanjutnya di sini juga teman-teman di sini saya contohnya menggunakan SAM ya, XAMPP. Nah, XAMPP-nya untuk yang terakhir pada saat video ini dibuat ini versi 7410 gitu ya, 7410. Sedangkan untuk Laravel sendiri sekarang itu ada di versi yang ke-8. Jadi syaratnya itu harus PHP 7.5 requirement-nya. Berarti kalau teman-teman sekarang baru download dan baru install SAM-nya, ini berarti teman-teman sudah ada di 7.4 gitu ya, berarti sudah memenuhi syarat untuk Laravel yang versi ke-8 gitu. Nah, ini kalau teman-teman sudah install, langsung saja periksa saja di terminal teman-teman, misalkan untuk mengetahuinya karena kita sudah menginstal gitu ya, php minpy untuk mengecek versi PHP keberapa. Nah, kalau saya di sini kebetulan sudah menggunakan PHP 7.4.5 gitu. Nah, berarti saya sudah memenuhi requirement dari Laravel versi ke-8 ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk Visual Studio Code. Jadi text editornya saya menggunakan ini. Kalau teman-teman mau menggunakan ini juga silahkan, ada linknya itu di codevisualstudio.com gitu ya. Nah, ini tinggal di-download saja dan diinstal. Oke, teman-teman, kalau misalkan semuanya sudah terinstall, saya skip saja untuk instalasi. Teman-teman bisa install sendiri. Kita langsung saja menginstal Laravelnya. Oke, buka dulu terminalnya. Nah, karena saya akan menginstal itu di sebentar.
Di HTDoc teman-teman, sebetulnya bebas ya, ini bisa di mana saja, tapi, untuk, memudahkan saya simpannya di HTDoc, nanti saya akan, simpan di sini gitu ya. Oke, berarti supaya gampang, saya copy saja ini, copy. Nah, HTDoc, terus kita install Laravelnya. Nah, teman-teman saya sarankan teman-teman, buka dokumentasi dari Laravelnya. Nah di sini ada instalasinya, kita turun ke bawah. Nah di sini sebetulnya ada, beberapa cara gitu ya. Yang pertama teman-teman, install Laravelnya secara global. Nanti yang, akan bisa menggunakan ini gitu. Jadi ketika teman-teman sudah menginstal yang di atas ini secara global, nanti teman-teman ketika mau membuat sebuah aplikasi Laravel lagi, teman-teman tinggal menggunakan Laravel new blog. Karena saya, kebetulan sudah menginstal ini gitu ya, jadi saya tinggal langsung, Laravel new blog saja. Ini contoh saja. Jadi kalau teman-teman belum, ini dulu dijalankan sampai selesai gitu ya, sampai selesai semua dan harus connect ke internet gitu ya, karena ini, mendownload. Oke, langsung saja di sini saya, menggunakan Laravel new gitu ya. Laravel new, contohnya apa ini ya, misalkan, Laravel pertama saya, Laravel pertama contoh. Oke, ini, sedang menginstal, kita tunggu sampai selesai. Nah ini sudah, teman-teman bisa dilihat banyak sekali yang diinstal. Ini membutuhkan internet, jadi teman-teman harus, selalu connect ke internetnya pas install. Nah tadi saya tidak, ada yang kelewat teman-teman. Kalau tadi sudah menginstal eh, yang ini, installer secara global, nah teman-teman bisa, memeriksanya gitu ya, Laravel. Nah di sini Laravel installernya teman-teman yang diinstal itu 4.0.5. Nah gitu ya, jadi ini, Laravel installer yang, ini gitu ya, Laravel installer yang ini yang tadi teman-teman sudah install gitu. Oke, tadi juga kita menginstal Composer ya, teman-teman. Coba kita cek dulu. Harusnya tadi, eh, setelah install teman-teman kalau mau diperiksa lagi apakah, sudah masuk atau belum ya, udah terinstall atau belum, teman-teman bisa cek Composer min v. Oke, coba kita lihat komposernya. Nah ini ya, komposer saya berarti ada di versi 1.10.13 gitu ya, berarti semuanya sudah terinstall gitu. Baru teman-teman, bisa menginstal, Laravelnya yang tadi gitu ya, yang udah diinstal. Oke, langsung saja, kita buka hasilnya mana sih gitu ya. Nah tadi di htdoc, terus, Laravel pertama. Nah ini struktur folder dan file yang barusan kita install gitu ya, ada app, ada bootstrap, ada config, database, dan lain-lain. Nah ini kita buka di, text editor. Teman-teman, bisa buka text editornya. Oke, kita klik kanan saja, langsung kita buka dengan, VS Code nya, atau teman-teman menggunakan, text editor apa, bebas lah ya, menggunakan apa aja. Di sini saya pakai VS Code. Oke, ini struktur folder dari Laravel yang tadi kita download. Nah teman-teman tidak harus, menghafal semuanya. Nah di sini,
ada beberapa saja yang akan kita modifikasi. Nah, di sini ada teman-teman ada app ya, ada models dulu di sini ada models user. Terus di sini ada controller. Nah, ini controllernya. Selanjutnya ada di resource, terus ada di view ya. view.blade.php gitu ya. Selanjutnya routes juga yang akan kita rubah. Di sini routes-nya itu eh, mengarah ke welcome gitu. Jadi mengarah ke view welcome. Coba kita lihat dulu view welcome-nya ada di mana. Ada di resource, terus ada di view, terus ada welcome.blade.php ini ya. Ini ada welcome.blade.php, berarti ini yang akan uh, ditampilkan gitu. Nah, coba kita jalankan dulu yang tadi sudah kita download Laravelnya. Kita buka terminal saja, atau teman-teman juga kalau menggunakan VS Code, di sini di atas ada terminal, new terminal. Nah, di sini kita bisa melakukan local server dengan PHP artisan serve. Oke. Nah, ini aplikasi kita berjalan di server ini gitu ya. Kita coba saja copy kita ke browsernya, paste di sini. Nah, ini tampilan awal pertama kita gitu ya. Jadi Laravel kita tampilan pertamanya seperti ini gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan beberapa modifikasi gitu ya. Contohnya di sini saja, welcome Blade. Nah, di sini Laravel pertama saya misalkan. Laravel pertama saya save, coba kita balik lagi. Nah, ini tadi kita merubah title ya. Titlenya di sini sudah berubah Laravel pertama saya. Atau kita tambahkan lagi deh di sini, misalkan ini saya copy saja, menambahkan di sini sajalah ya, di sinilah, paste, save, refresh lagi. Nah, ini Laravel pertama saya. Nah, kok ada di sini ya, sudahlah, tidak apa-apa, ini kita coba-coba saja dulu. Oke, berarti ini welcome.blade.php yang ditampilkan di roots-nya tadi ya, di web.php. Nah, kita akan modifikasi roots di folder roots web.php ini. Nah, ini coba kita copy saja dulu, kita copy, kita paste di sini. Kita tambahkan di sini misalkan coba. Nah, coba ini apakah kita akan mengarah tetap ke view gitu ya. Kita coba, kita simpan. Oke, kita refresh. Nah, ini roots aplikasi kita. Tadi kita sudah buat di sini roots get coba gitu ya, /coba. Nah, ini maksudnya, nah ini aplikasi kita sampai sini. Coba ini parameter selanjutnya gitu ya. Di sini coba. Nah, ini masih tetap ke halaman defaultnya gitu ya, halaman welcome gitu, berarti benar gitu ya. Coba di sini kita ganti welcome-nya dengan coba. Saya save, kita refresh. Nah, coba was not found gitu ya, are you sure view exists. Nah, berarti coba ini tidak ada di view-nya. Nah, sekarang kita lihat di view-nya. Oh iya, ternyata belum ada ya. Coba kita buat. Kita copy saja dari yang ini. Kita copy, paste. Kita hapus saja, ganti dengan coba. Nah, coba.blade.php
PHP. Nah, Blade ini template dari Laravel-nya atau template engine gitu ya. Template engine dari Laravel-nya. Jadi kita pakai blade.php gitu ya. Oke, di sini sudah ya, kita coba saja. Kita sudah membuat file coba.blade.php-nya. Kita balik lagi, kita refresh. Oke, ini sudah jalan. Berarti yang tadi kita tambahkan coba.blade.php dan di rootsnya kita sudah berhasil gitu ya. Nah, coba kita tambahkan lagi nih satu lagi. Contohnya misalkan copy. Kita paste lagi di sini. Kita mau menambahkan di belakangnya coba kita menambahkan lagi parameter, misalkan percobaan keberapa gitu ya. Berarti ini nomor aja, nomor ini kita akan tampilkan nih ya gitu ya ceritanya. Oke, kita bukan ini, hapus. Coba ke strip gitu ya, terus kita gabungkan dengan kita concat dengan variabel nomornya gitu. Oke, nah ini itu yang akan parameter yang akan kita simpan di sini, atau yang akan kita akses, atau yang user akan akses gitu ya. Misalkan ini percobaan pertama gitu ya. Nah, not found karena kita belum membuat rootsnya gitu. Oke, kita buat dulu rootsnya. Ini nomor sudah. Nanti akan tampilnya harusnya ketika kita di sini 1, harusnya di sini akan tampil coba ke 1. Berarti ya kalau di sini saya 2, berarti harusnya tampilnya coba ke 2 gitu ya. Oke, coba sudah, kita di function kita masukkan juga variabelnya gitu. Coba kita simpan, terus kita refresh. Nah, berhasil. Kita coba ke 1, coba kita rubah lagi, coba ke 2. Nah, berhasil. Kita coba ke 3, berhasil juga. Kita coba lagi ke 4, berhasil. Oke, berarti ini kita sudah berhasil membuat rootsnya gitu. Oke, selanjutnya kita akan bermain dengan controller ya. Controller kita teman-teman bisa dilihat controller itu ada di app gitu ya. Ada di app, ada di HTTP, terus ada di folder controller ya. Nah, kita coba balik lagi ke dokumentasi, di dokumentasi Laravel. Kita searching saja controller. Oke, controller. Coba teman-teman lihat ke bawah. Nah, ini ada controller yang sudah disediakan oleh Laravel-nya. Ini tuh cara pertama, teman-teman juga bisa copy dan paste buat controllernya gitu ya, atau kita bisa menggunakan ini PHP Artisan Make Controller. Oke, saya coba pakai yang ini aja. Copy. Nah, di sini untuk menghentikan servernya, kita menggunakan Ctrl C gitu ya. Ctrl C. Selanjutnya kita copy lagi yang ini, kita copy saja, atau teman-teman bisa langsung saja diketikkannya PHP Artisan Make -2 controller. Apa nama controllernya nih, misalkan coba 1, kita enter. Nah, controller created successfully. Nah, coba kita lihat di foldernya coba 1
Sepertinya salah ya, kita harus, menambahkan controller di belakangnya gitu. Coba satu atau, eee, coba controller saja deh, controller gitu, kita enter, di dalamnya juga kita, ganti juga nama kelasnya, berarti coba controller. Oke, selanjutnya kita akan mengaksesnya, coba ya. Kita save dulu, kita balik lagi, refresh. Oke, di sini Cambridge. Oh, kita belum menjalankan servernya ya. Kita jalankan lagi PHP Artisan Serve. Nah, sudah jalan, kita refresh lagi. Oke, tidak ada masalah. Nah, selanjutnya di rootsnya ini kita tutup saja dulu ya. Kita tutup, oke, dicoba controller di rootsnya kita mau menggunakan controller ini gitu, mengakses controller ini bagaimana, kita buka saja dokumentasinya, roots, coba kita cari roots, oke. Nah, ini rootsnya, ini function tadi sudah kita uh, coba, kita pelajari. Nah, ini rootsnya kita menggunakan ini nih. Ini contohnya, kita copy saja ya. Kita copy. Nah, kita paste di mana? Di sini saja. Oke, paste. Jangan user, berarti kita misalkan tes aja. Tes ini bukan user controller, tapi kita sudah buat coba controller kelas. Nah, ini controllernya apa, kita menggunakan controller coba. Selanjutnya ini functionnya apa gitu, function index gitu ya. Oke, kita simpan saja. Di sini kita tadi parameternya apa, tes ya, tes, enter. Did you mean, oh, index doesn't exist gitu ya. Indeksnya belum ada karena kita di controller belum membuat function index gitu ya. Kita buat dulu ya, public function index. Oke, ini kita coba aja return tes berhasil misalkan. Oke, kita simpan, kita refresh lagi. Oke, tes berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan sama seperti tadi gitu ya. Coba percobaan nomor berapa gitu ya ini. Oke, kita akan mengakses rootsnya menggunakan itu gitu ya, menggunakan yang dinamis gitu ya. Jadi kita di sini misalkan tes keberapa gitu ya, pertama atau tes keberapa gitu ya. Oke, kita akan coba itu. Ini kita akan copy saja, copy terus kita paste lagi. Nah, kita juga kasih parameter variabel ke saja, kita pakai tes ke berapa gitu ya. Ini bebas sebetulnya teman-teman mau menggunakan apa, variabel yang namanya apa gitu ya. Ini kita pakai variabel pakai functionnya misalkan urutan aja, tes urutan keberapa gitu ya. Kita masih tetap di controller coba gitu, atau coba controller yang ini masih tetap menggunakan ini dengan function urutan. Kalau tadi index, sekarang
urutan gitu ya. Oke, kita simpan dulu rootsnya, jangan lupa kita simpan, kita coba akses ini, kita refresh, tes masih berhasil. Tapi di sini ketika saya masukkan lagi parameter yang harusnya ini ke itu kan harusnya diisi nomor atau apapun gitu ya. Nah ini harusnya kita mengakses ke controller coba terus function urutan. Nah function urutannya kita belum buat gitu ya, tapi kita coba dulu JKL atau bebas lah, teman-teman coba tes. Oke. Urutan doesn't exist gitu ya, karena kita belum membuat function ya. Kita copy saja, copy, terus kita paste di sini. Ini urutan, di sini kita menerima parameter apa ya namanya, urutan lah, disamakan urutan. Oke, nah ini kita ganti urutan ke berapa gitu ya, kita concat dengan urutan. Oh di sini variabelnya kurang. Oke, kita simpan, kita balik lagi ke browser, refresh urutan ke berapa gitu ya. Kalau kita masukkan 1, urutan ke 1. Kalau kita masukkan 2, urutan kedua gitu. Selanjutnya kita akan menggunakan view. Oke, kita balik lagi, urutannya kita tidak akan menggunakan ini, tapi kita akan menggunakan view. Berarti teman-teman, view apa nih kira-kira? Kita akan menggunakan view namanya urutan sajalah ya, urutan gitu. Oke, urutan ini kita menerima parameter urutan yang sudah dikirim dari roots tadi gitu ya. Jadi ke ini kita kirimkan ke controller ini, dan metodenya ini gitu ya, atau functionnya ini di controller coba controller. Oke, sudah diterima tadi urutannya, atau di sini juga teman-teman bebas sebetulnya namanya, mau ke disamakan juga bebas atau ke sajalah ya. Ke, nah di sini kita memberikan inisial gitu ya, atau variabel juga nantinya akhirnya gitu ya. Di sini saya akan menggunakan ke juga. Kita bungkus dalam array. Kita bungkus dalam array dolar ke. Jadi dolar ke ini isinya yang dikirimkan dari parameter ini gitu ya. Ini parameter ini kita terima oleh roots gitu ya, oleh roots. Ke-nya tadi isinya 2, berarti dicoba controller, dan metodenya urutan gitu ya, metodenya urutan. Nah di urutan itu kita terima parameternya apa gitu yang tadi ya, berarti 2 ini. Nah 2 ini tadi sudah diterima, dan kita masukkan lagi ke juga ini ya, nggak apa-apa lah ya, sama juga ke ke gitu ya, ke terus kita kirimkan ke view urutan. Oke, sampai sini dulu. Kita langsung save aja, kita refresh. View urutan not found. Oke, view urutannya kita belum buat. Ya, kita buat saja ya, new file urutan, ingat
blade.php, enter. Oke, kita buat HTML saja. HTML5 sederhana. Ini title-nya urutan. Nah, di sini kita kasih urutan ke di Blade templating ada template engine-nya Laravel. Blade itu kita tinggal menggunakan kurung kurawal gitu ya. Kurung kurawal ke berarti. Karena di controller kita mengirimkan ke ini gitu ya. Oke. Kita simpan. Kita refresh. Urutan blade.php ke oke, sebentar. Save, refresh. Save. Kita refresh lagi. Oke, berarti sudah berhasil. Jadi teman-teman jangan lupa ya, ini dolarnya. Oke. Gara-gara dolar. Selanjutnya kita coba lagi. Nah, sudah berhasil. Parameter yang dikirimkan sudah kita munculkan melalui view gitu ya, melalui view dan melalui Blade templating atau template-nya Laravel atau Blade template. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Selamat mencoba. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan atau video selanjutnya.